Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan materi hukum lingkungan, yakni analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pengertian AMDAL: analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan pembangunan teknologi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Karena itu, banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Peran AMDAL: AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hak berikut, yakni pengolahan lingkungan, pemantauan proyek, pengolahan proyek, pengambilan keputusan, dan dokumen yang penting. Tujuan AMDAL yakni A. Sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah. B. Membantu suatu proses di dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan. C. Memberikan suatu masukan di dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan. D. Memberi masukan di dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup. E. Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau juga kegiatan. F. Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha. G. Sebagai scientific dokumen dan juga legal dokumen. H. Sebagai izin kelayakan lingkungan. Fungsi AMDAL: pertama, bahan perencanaan pembangunan wilayah. Kedua, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Keempat, mendapatkan izin kelayakan lingkungan. Selain itu, ada juga fungsi AMDAL berdasarkan pihak yang merasakan dampaknya. Berikut ini fungsinya. Bagi pemerintah: 1. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Kedua, menghindari konflik dengan masyarakat sekitar. Ketiga, menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan. Keempat, wujud tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bagi pengusaha: 1. Menjamin keberlangsungan usaha. Kedua, menjadi referensi peminjaman kredit. Ketiga, bukti ketaatan hukum. Bagi masyarakat sekitar: 1. Mengetahui dari awal dampak sebuah kegiatan di daerahnya. Dan kedua, menimbulkan ketertarikan untuk ikut membangun daerahnya.